Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi nih di channel YouTube saya. Buat teman-teman semua yang mau menyimak video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Adapun video pembahasan pada kesempatan kali ini ialah mengkaji hubungan unsur intrinsik yang terdapat dalam film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Nah, pastinya teman-teman udah nggak asing lagi dong dengan salah satu film yang terkenal ini, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, Surat Kecil untuk Tuhan ini diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, yaitu karangan Agnes Davonar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, adapun sinopsis dari film ini ialah Surat Kecil untuk Tuhan itu merupakan sebuah film yang diangkat dari novel karya Agnes Davonar yang menceritakan tentang perjuangan seorang gadis remaja melawan kanker ganas. Nah, gadis itu bernama Gita Sesa Wanda Cantika yang biasa dipanggil Keke. Ia ini berusia 13 tahun. Nah, Keke ini divonis mengidap penyakit kanker jaringan lunak, salah satu penyakit kanker lunak yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kanker itu menyerang wajahnya dan membuat parasnya yang cantik menjadi seperti monster. Dokter pun mengatakan kalau hidupnya hanya tinggal beberapa bulan saja. Namun mendengar vonis tersebut, ayah Keke tidak menyerah. Ia berjuang agar Keke dapat lepas dari vonis kematian. Nah, perjuangan sang ayah untuk menyelamatkan putrinya itu begitu mengharukan. Keke menyadari hidupnya akan berakhir, kemudian menuliskan sebuah surat kecil untuk Tuhan. Tuhan memberikan anugerah kepada Keke. Ia mampu bertahan bersama kanker itu selama 3 tahun lamanya, walau pada akhirnya ia menyerah. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra yang mempengaruhi karya sastra tersebut. Nah, adapun di dalam unsur intrinsik ini meliputi tema, tokohan, latar terbagi menjadi 3, yaitu waktu, tempat, dan suasana, alur, manat, dan sudut pandang. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah tema terlebih dahulu. Nah, adapun tema dari film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan ini sudah sesuai dengan sinopsisnya, yaitu berisikan tentang perjuangan seorang gadis untuk melawan kanker. Selanjutnya yang kedua ini adalah penokohan. Nah, di dalam film ini ada beberapa tokoh penting, yaitu yang pertama adalah Keke yang memiliki penokohan pantang menyerah, baik, pandai, dan cantik. Nah, selanjutnya ini ayah Keke. Adapun ayah Keke ini memiliki penokohan seperti sabar, baik, selalu berusaha. Nah, yang ketiga ini Fada. Fada ini memiliki penokohan percaya diri, tomboy, dan baik. Selanjutnya Andi. Andi juga memiliki penokohan tampan, sabar, dan baik. Oke, kita masuk ke latar. Nah, latar ini kan terbagi menjadi 3, waktu, tempat, dan suasana. Namun di dalam film ini hanya terdapat latar waktu dan tempat, yang mana latar waktu itu menjelaskan pagi hari, siang hari, sedangkan tempat itu terdapat di Jakarta, Bandung, dan Singapura. Adapun alur yang terdapat dari film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan ini ialah alurnya maju. Yang mana di dalam alur ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap pengenalan alur. Nah, di sini ya dijelaskan bahwasanya Keke adalah seorang anak yang cantik dan pandai. Ia suka bermain voli. Ia juga memiliki banyak kawan dan tentunya memiliki keluarga yang bahagia walaupun ayah dan ibunya telah berpisah. Namun ia selalu bahagia dengan apa yang ia miliki. Adapun tahapan alur selanjutnya itu adalah pemunculan konflik. Nah, di sini ada dijelaskan bahwasanya Kak Kiki, kakaknya Keke, menderita sakit mata. Memang pada saat itu sakit mata sedang banyak menyerang siswa di sekolah Keke. Dan pada saat itu juga ternyata Keke tertular penyakit mata itu sehingga mata Keke membengkak. Awalnya memang bengkak biasa, namun lama-kelamaan bengkak itu makin membesar sampai wajah Keke pun ikut membesar. Dan dokter pun menvonis bahwasanya Keke mengidap penyakit kanker jaringan lunak yang amat ganas. Setelah tahapan alur pemunculan konflik ditimbulkan, maka ada pun konflik yang memuncak. Nah, itu terdapat dalam kutipan, lama-lama kanker itu memulai
melemahkan Keke, tapi ayah Keke terus berusaha untuk menyembuhkan Keke. Setelah melakukan pengobatan alternatif ke sana kemari, keadaan Keke tak kunjung membaik, hingga akhirnya Keke bertemu dengan seorang profesor yang hebat. Setelah puncak konflik telah ditemukan, ada pun penurunan konflik terjadi dalam film ini, yaitu pada kutipan kanker tersebut sempat hilang, namun kanker itu datang kembali dan semakin menyebar. Namun ayah Keke terus berusaha. Di sisi lain, Keke terus berusaha untuk membahagiakan orang di sekitarnya. Ia pun mulai menyadari bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Ia makin rajin belajar karena ia ingin tetap belajar pada detik-detik terakhir di hidupnya. Setelah adanya penurunan konflik, maka terjadilah penyelesaian. Setelah berusaha sedemikian kerasnya dengan tak ada hasil, maka ayah Keke mulai merelakan Keke jika Keke harus pergi meninggalkannya. Saat Keke dirawat di rumah sakit, Keke sempat koma untuk beberapa lama dan sempat terbangun dari komanya. Namun setelah itu ia kembali tertidur dengan tenang untuk selamanya. Ayah dan keluarga yang lain telah merelakan kepergian Keke, dan pada saat Keke memejamkan mata, seluruh ruangan rumah sakit tempat di mana Keke dirawat harum bunga melati. Setelah mengetahui alur, maka kita akan mengetahui amanat yang tersampaikan dalam film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, amanatnya itu adalah dalam menghadapi sebuah cobaan, seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tidak ada kata menyerah. Nah, selanjutnya tetap rajin dalam belajar dan menuntut ilmu pada keadaan apapun selama kita masih mampu untuk bernafas. Selanjutnya, tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang di sekitar kita, baik itu orang kita cintai dan kita sayangi. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui amanat, maka kita akan mengetahui sudut pandang. Nah, sudut pandang dari film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan ini terdapat pada sudut pandang orang pertama, seperti kalimat, "Tapi sepertinya bila aku terus tertidur, matahari akan marah padaku." Nah, itulah yang dikatakan sebagai sudut pandang orang pertama. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video pembahasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.